Ya pemirsa, itu tadi kita sama-sama sudah melihat bagaimana kondisi dari reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Husni Sidoarjo, Jawa Timur yang memunculkan pertanyaan besar. Sesungguhnya bagaimana perizinan dari membuat sebuah bangunan? Kami akan bahas selengkapnya bersama narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Sudah ada Prof. Manlian R.A. Simanjuntak yang merupakan guru besar dari manajemen konstruksi sekaligus pengurus LPJK Kementerian PU. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Windy. Ya, selamat terima malam, kasih pemirsa. sudah hadir bersama kami. Prof, kami juga sudah terhubung dengan wali santri yang merupakan Syafrim Toja, ayah korban dari almarhum Khairun Mutakin. Assalamualaikum, selamat malam, Pak. Pak Syafrim. Ya, Waalaikumsalam. Pak Syafrim, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa kepada putra Bapak, betul ya Pak? Iya. Ya, Pak Syafrim, mohon maaf kami ingin tanyakan terlebih dahulu, kapan Bapak menerima kabar atas musibah ini, Pak? Semenjak hari Senin sore, saya ada telepon dari teman saya, namanya Haji Rum dari Blitar, bahwa di Musola Al-Husni ada keruntuhan begitu, ambles apa gimana saya enggak tahu. Setelah saya lihat di grup WA wali santri, ternyata ya betul. Akhirnya saya cepat meluncur ke lokasi Pondok Al-Husni. Ya setelah di sana ya semua panik, wali santri semua ada. Ya mungkin keterlambatan ini mungkin penanganannya ya sudah maksimal sebenarnya sih. Cuman betonnya itu mungkin terlalu tebal atau gimana, jadi evakuasi itu jadi terhambat sedikit. Ya sebenarnya wali santri semua ingin secepatnya, ya berhubung medan batu-batu yang agak sulit tuh, takut ketindihan yang masih hidup gitu loh maksudnya. Iya. Hanya agak pelan-pelan ini. Ya ini saya sudah menunggu ini sudah 5 hari di sini. Ya mungkin hari ini bisa kelar atau sampai nanti malam gitu. Diusahakan kelar gitu. Baik. Ya berhubung gimana wong namanya tenaga manusia ya toh. Baik. Halo? Iya, Pak Syafrim. Nanti kami juga ingin menanyakan lebih lanjut tentang kondisi di sana dan apakah Bapak juga hadir sejak dilakukannya evakuasi. Tapi mohon maaf Pak, kami harus jeda sejenak. Prof juga nanti kita akan bahas lebih lanjut. Usai jeda pariwara berikut ini pemirsa, kami akan kembali. Kita lanjutkan perbincangan kami, Prof. Manlian, jika kita lihat dan juga mendengarkan pernyataan dari keluarga yang masih menunggu ini anaknya terjebak di bawah reruntuhan. Sesungguhnya Anda melihat bagaimana bangunan ini, mulai dari strukturnya seperti apa dan juga bagaimana jangkar istilahnya seperti itu. Ya, jadi Windy dan pemirsa sekalian, saya menyampaikan duka juga yang mendalam atas nama pribadi dan juga pemerintah, dalam hal ini Kementerian PU Republik Indonesia. Jadi pertama, saya menyoroti seperti ini dulu. Dalam rangka keruntuhan atau kegagalan bangunan ini ada 2 hal penting. Proyek konstruksi kita harus melihat aspek administrasi dan teknis. Dari data yang sempat saya kumpulkan belum banyak, kita jangan lari ke teknis dulu, tapi administrasi. Pertama, bahwa karya konstruksi ini harus direncanakan, dirancang dengan baik.
sehingga perizinannya oke. Ya. Undang-undang kita sudah ada nomor 28 tahun 2002. Ya, jadi bagaimana bangunan gedung itu harus memiliki PBG. Pertanyaan saya, siapa pemilik bangunan gedung ini? Siapa perancangnya? Arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan lain-lain. Siapa pelaksana pembangunannya? Jadi secara administratif kami menghimbau ini harus lengkap. Sehingga ketika terjadi kegagalan bangunan seperti ini, kita bisa telusur kegagalannya ada di mana. Nah, kedua setelah itu teknis. Nah, berikutnya adalah Win, kita lihat bahwa proses kegagalan ini terjadi ternyata di ruang bawah juga digunakan. Yeah. Berarti saya menduga bahwa menganalisis perencanaan, perancangan, dan pelaksanaannya gagal dalam proses itu. Nah, ini perlu kita cermati bersama gitu. Seharusnya pada waktu pembangunan di daerah bawah belum boleh dulu digunakan. Nah, berikutnya Windy, bangunan gedung ini bangunan gedung baru atau bangunan gedung yang memang kemudian bersambung bertumbuh. Iya. Ini juga harus diperhatikan. Iya. Bagaimana bangunan gedung lama kemudian menjadi bangunan gedung baru. Seperti apa? Disambung, menempel, menumpu. Nah, ini juga penting. Nah, seringkali kegagalan bangunan terjadi karena kondisi yang tidak terperkirakan bangunan gedung bagaimana bertumbuh. Karena kalau kita bicara struktur beton lama sama beton baru juga nyambungnya juga nggak bisa langsung gitu. Mungkin dari situ, Win. Nah, proseduralnya untuk mendapatkan izin itu seperti apa? Ditahan dulu. Mungkin kita langsung tanya bagaimana kondisinya di Basarnas. Sudah ada Laksma Yudi. Oh, mohon maaf, ada Pak Emi yang merupakan perwakilan dari Basarnas. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Ya, Pak Emi, kami ingin mengetahui perkembangan terbaru saat ini dalam proses pencarian ataupun evakuasi para korban seperti apa? Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa untuk hari kelima ini kami melaksanakan upaya evakuasi dengan menggunakan dua metode pendekatan. Yang pertama, kami menggunakan pendekatan dengan removing rubble atau memindahkan puing-puing secara hati-hati untuk bisa mendapatkan akses menuju ke ruangan yang tidak dapat diakses secara manual. Lalu kemudian dengan sesi yang bersamaan, tapi pada sesi yang paling aman, maka kami juga menggerakkan tim pencari di sektor 2 dan sektor 3. Alhamdulillah, selama proses pencarian dari pagi sampai petang tadi, kami sudah berhasil mendapatkan 8 target dalam pencarian. Dan semuanya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk proses identifikasi. Dengan pengertian bahwa ke-8 korban yang kami temukan pada hari kelima ini semuanya dalam kondisi Mike Delta. Demikian, Mbak. Kami juga mengetahui bahwa alat berat sudah diturunkan. Lantas metode evakuasi yang saat ini akan dilakukan oleh tim SAR gabungan ini seperti apa, Pak Emi? Baik, yang kami laksanakan adalah tetap mengupayakan pengambilan dari bagian atas terlebih dahulu, di mana bagian atas ini merupakan bagian yang menjadi titik tumpu pembebanan. Kita kurangi dulu beban satu persatu dari layer paling atas, kemudian layer kedua dan layer ketiga, dengan pertimbangan bahwa evakuasi dengan menggunakan crane, kita mengangkat beban yang tidak terkoneksi langsung dengan struktur utama pada bangunan. Dan ini tentu akan mengurangi bobot bangunan yang ditopang oleh pada bagian dasar lantai. Mengingat kebanyakan korban itu berada di lantai dasar ketika sedang melaksanakan sholat asar. Dan ini yang yang sedikit membuat celah sempit di ruangan bagian bawah menjadi sangat minim, dikarenakan lantai dasar digunakan sebagai tempat sholat atau musola. Dan di tempat musola umumnya di kami, di Muslim, itu adalah tidak ada perabotan, tidak ada kursi, dan tidak ada yang dapat membentuk tahanan pada saat terjadi runtuhan, atau yang disebut dengan istilahnya void space atau celah akibat tertahan oleh benda objek atau benda lain. Dan mengingat ini, maka kerusakan yang terjadi pada bangunan ini dalam
memberikan dampak terhadap orang yang beraktivitas di dalam ruangan. Demikian, Pak. Pak Emi, sesungguhnya kontur bangunan ini seperti apa dan mungkin bisa diceritakan mengapa begitu sulitnya bagi tim SAR gabungan ini melakukan proses evakuasi, Pak Emi? Baik, secara umum yang dapat kami sampaikan, kami tidak ingin berspekulasi di dalam memberikan penilaian terhadap gedung karena memang ada lembaga yang lebih berwenang untuk memberikan analisa terkait dengan bagaimana quality dari bangunan tersebut. Namun pada prinsipnya di lapangan kami melihat bahwa stabilitas bangunan ini sangat tidak stabil, lalu kemudian perbandingan antar kolom dengan beban tidak sesuai, dan yang lebih banyak mengalami kerusakan berat adalah pada bagian struktur penyangga. Maka kami mendapatkan referensi dari rekan engineer bahwa menyatakan bangunan ini mengalami kegagalan konstruksi khusus pada bagian support atau penyangga. Dan bisa lihat kegagalan model pancake itu adalah karena mengalami kegagalan pada sisi penunjang bangunan. Kalau dia patah pada bagian pelapis, itu tentu pancake tidak menjadi model yang lebih banyak tercipta bukan karena akibat kegagalan pada sisi penunjang. Demikian, Mbak. Ya, Pak Emi, kita ketahui bersama pula bahwa keluarga pun menunggu bagaimana kabar dari korban yang terjebak. Apakah dari tim SAR gabungan juga sudah berkomunikasi kepada keluarga ataupun wali santri yang berada di sana? Baik, terima kasih. Untuk posko kami berada persis dekat dengan tempat shelter para wali santri. Dan untuk membuat transparansi dengan apa yang kami laksanakan selama operasi, kami menempatkan beberapa titik CCTV yang langsung diakses di layar besar yang kami letakkan di posko, sehingga masyarakat dan warga bisa melihat langsung bagaimana aktivitas upaya kita pencarian dan juga upaya kita memindahkan puing-puing. Namun memang kalau kita melihat dari sisi keluarga korban, rasa ingin segera cepat itu memang dapat kami maklumi. Namun kami juga berusaha memberikan pengertian bahwa yang namanya keselamatan itu adalah logika berpikir yang pertama, bahwa keselamatan itu adalah yang utama. Kita tidak ingin melakukan pekerjaan secara serampangan yang justru akhirnya dapat menambah jumlah korban. Bagi kami, keselamatan itu merupakan fundamental dalam melakukan aksi. Karena kami juga ingin setelah saya melaksanakan tugas, kami pun kembali dengan kondisi yang baik. Karena keluarga juga menunggu di rumah. Nah, dengan pengertian bahwa memang semua kita merasa kehilangan. Kita semua juga merasa kesedihan. Namun untuk critical thinking kita juga tetap harus dijalankan. Logic thinking kita harus juga tetap dijadikan sebagai parameter untuk mengukur bahwa unsafe condition itu juga tetap harus dilakukan dengan safe action, bukan dengan unsafe action. Demikian, Mbak. Baik, Pak Emi. Kami juga ingin mengkonfirmasi kepada wali santri, Pak Syafrin. Tadi sudah kita sama-sama mendengarkan pernyataan dari tim Basarnas. Pak Syafrin sendiri bersama wali santri yang lainnya, apakah juga ikut memantau bagaimana proses evakuasi dan juga pencarian dari para korban, Pak Syafrin? Ya, alhamdulillah bagus dalam pekerjaan ini. Cuman uang namanya beton itu bukan 1-2, agak sulit. Yang ya gara-gara agak pelan itu karena takut masih ada kehidupan di situ, kena gimana itu kena cipratan batu apa itu, takutnya di situ akhirnya agak pelan itu. Ndak sembrono langsung digarot apa seperti kita nganu pasir yang enggak. Ini soalnya kan di dalam itu kan manusia, takut ada kehidupan di situ. Ya alhamdulillah udah bagus sih, penanganannya udah bagus. Ya, Prof, kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa ini memang merupakan sebuah kegagalan dari konstruksi. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut. Sesungguhnya apa yang menjadi permasalahan sehingga bisa terjadinya musibah ini ya, Prof, ditahan dulu. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.
Kita lanjutkan perbincangan kami. Pak Emi, kami ingin mengetahui untuk esok hari bagaimana rencana evakuasi yang akan dilakukan oleh tim SAR. Pak Emi. Baik, terima kasih. Untuk proses pencarian esok hari, kami akan tetap menggunakan metode pendekatan seperti yang saat ini kami lakukan, yaitu proses pembersihan. Kalau hari ini informasi dari koordinator teknis untuk pemindahan sudah dipastikan bahwa sektor 1 sudah berhasil dikuasai, istilah di lapangannya, artinya sudah bisa mendekati penyelesaian pada tahap A1, sehingga proses berikutnya adalah kita akan bergerak menuju ke A3. Dan dalam pelaksanaan evakuasi kami tetap menggunakan metode on-off pada saat proses evakuasi berlangsung. Apabila efek dari getaran akibat pemindahan, maka kren akan kita stop dahulu sambil menunggu proses evakuasi selesai. Dan dalam pelaksanaan pemindahan puing pun kami juga melibatkan alumni, para alumni santri yang memang memiliki kompetensi di bidang welding, sehingga dengan penambahan sumber daya dan pelibatan para alumni, kita juga ingin menjadikan sebagai bahwa mereka dapat memberikan pencerahan kepada wali santri tentang bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh tim gabungan dalam rangka membuat celah, dalam rangka membuat akses untuk dapat menjangkau semua korban yang terjebak di dalam bangunan akibat konstruksi yang mengalami kegagalan. Sehingga prinsip yang ingin kami sampaikan juga dapat dipengerti dan dipahami bahwa cepat kalau tidak aman itu sama saja kita melakukan tindakan yang keliru, dan jangan sampai akibat yang kita lakukan malah menambah jumlah korban yang masuk dalam tabel. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Emi Finisher waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak, selamat bertugas kembali untuk melanjutkan proses evakuasi bersama tim SAR gabungan. Kami apresiasi secara besar langkah yang telah dilakukan oleh tim SAR. Selamat malam Pak. Baik, selamat malam, terima kasih. Ya, Prof Mandian, ini kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa proses evakuasi sampai dengan saat ini masih terus dilakukan. Namun kami ingin mengetahui dengan kontur bangunan yang seperti ini, sesungguhnya metode yang paling ideal untuk dilakukan seperti apa? Jadi Windy dan teman-teman Basarnas, saya memberikan masukan dulu dalam proses evakuasi ini. Yang pertama, tolong perhatikan dulu dan kenali desain konstruksinya. Desain. Ya, jadi yang kenal ini siapa? Pemilik. Jadi mana ini pemiliknya, gitu ya? Perancangnya mana? Lalu pelaksananya mana? Nah, berdasarkan itulah metode untuk penyelamatan dilakukan teman-teman yang melakukan evakuasi, ada pengenalan sana. Ya, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, prinsip penyelamatan itu ada dua. Yang pertama, selamatkan korban dan selamatkan tim. Ada satu lagi sebenarnya, dan lingkungan sekitar. Nah, tunggu dulu. Yang lingkungan sekitar ini saya lihat ini kan begitu padat ya. Sampai-sampai alat berat pun susah masuk. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, dari dua hal ini, Win, maka kalau kita sudah kenal desainnya, tentunya harusnya ada desain dokumentasinya yang baik, sesuai kompetensi perancang dan pelaksana, maka metode penyelamatannya akan tepat. Ya, apakah elemen struktur utamanya yang lebih dulu atau penunjangnya? Secara umum saya melihat sistem struktur bangunan gedung ini adalah rigid frame structure. Saya bukan orang struktur, tapi dari perspektif manajemen konstruksi, sistem struktur ini adalah rangka kaku. Nah, elemen strukturnya ada balok, ada kolom, ada lantai. Yang runtuh dari visual adalah balok horizontal dan kolom. Ya. Nah, kalau memang itu ternyata elemen struktur utamanya runtuh, itu perlu diperhatikan. Sehingga kalau ada lifting proses, itu nanti bisa mengamankan atau justru membahayakan. Kembali lagi, dalam kesempatan yang tidak mudah ini, maka awareness dari pemilik bangunan gedung itu menjadi yang prioritas. Kedua, rancangannya, perancangnya, Windy. Yang ketiga, bagaimana proses pada waktu pelaksanaan konstruksi. Sehingga kita melihat kegagalan bangunan gedung ini secara utuh. Apalagi ini milik swasta, pribadi. Dan ini berlaku tentunya untuk bangunan gedung pemerintah.
Demikian. Ya. Dugaannya sementara bahwa ini adalah bangunan lama yang kemudian dibuatkan tingkat yang baru. Ini seperti apa? Prinsip bangunan gedung lama yang kemudian bertumbuh itu pun harus diperhatikan desainnya. Nah, perhatikan juga tata ruangnya. Kalau dilihat dari sini kan cukup padat ya. Apakah sudah memenuhi KDB, koefisien dasar bangunan yang tepat? Jangan-jangan terlalu masif karena melewati KDB yang ada. Pantaslah roboh karena terlalu padat. Yang kedua adalah bagaimana kita pastikan bangunan gedung lama menyatu dengan bangunan gedung baru. Contohnya, bahan bangunannya, beton lama dengan beton baru. Kalau kita pakai baja, disambungkan dengan baja baru dan seterusnya. Nah, itu harusnya tertuang dalam dokumen teknis dari bangunan gedungnya. Nah, ini konsep administrasi, Windy. Nah, kalau ini sudah beres, pada waktu pembangunan, pelaksanaan mengacu ke situ. Pertanyaannya, semoga saya harapkan dokumen ini lengkap ya, sehingga kegagalan bangunan gedung ini bisa kita telusur. Apa penyebabnya? Dari penyebabnya itulah ketahuan bagaimana kita melakukan usaha supaya tidak lagi terjadi hal seperti ini. Mungkin ini juga momentum yang baik ya, Windy, karena bangunan gedung tempat pendidikan dan ibadah ini kerjasama dengan Kementerian Agama dan juga kami di Kementerian PU juga mencermati hal ini. Mungkin ini momentum sehingga tentunya karya konstruksi melakukan kolaborasi kerjasama halo-halo dengan Kementerian Teknis di Kementerian PU. Sekarang apalagi sudah ada Kementerian PKP gitu ya untuk perumahan dan seterusnya. Dan koordinasi itu perlu dilakukan. Tapi yang kami ingin catat adalah dengan adanya bangunan yang sudah ada, dibangun kembali ataupun ditambah, itu juga memerlukan perizinan. Bagaimana prosedurnya? Iya, bangunan gedung lama pertanyaannya, apakah sudah ada PBG-nya? Kalau sudah jadi, harusnya ada SLF-nya, sertifikat layak fungsi. Kalau nggak ada, buat dulu. Sehingga bangunan gedung baru akan mengacu kepada ini untuk pembangunannya. Nah, ini harus berkesinambungan. Nah, bangunan gedung baru pada akhirnya akan disatukan SLF-nya dengan yang lama. Karena ini dokumen yang terbaru nantinya. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu aware terhadap hal ini? Pemilik bangunan gedung, bukan perancangnya. Tapi kami menghimbau kepada para perancang dan pelaksana kontraktor juga harus tanya ya ke ownernya, ke pemiliknya. Dokumen ini ada atau tidak? Kalau ini tidak ada semua dan dilaksanakan tanpa dokumen teknis, kita sudah tahu itu menyalahi undang-undang, menyalahi kebijakan dan standar yang ada. Mungkin tidak izin itu dikeluarkan tetapi tidak sesuai. Prinsip izin itu dikeluarkan sebelum dilakukan pekerjaan, itu prinsip. Kedua, harus sesuai, tidak boleh tidak. Kalau ada perubahan, harus ada halo-halo, harus ada informasi perubahan desain. Yang ketiga, setelah selesai, ada namanya as-built drawing. Jadi desain yang terbangun. Demikian juga yang ini. Nah, memang tidak mudah pada waktu kita menumbuhkan bangunan gedung lama ke gedung baru. Kita belajar di sini, risikonya ada. Ya, karena menyatukan sistem struktur lama, sistem bangunan gedung lama ke yang baru tidak mudah juga. Menyatukan elemen bangunan gedungnya, itu tidak mudah juga. Nah, kami dari LPJK Kementerian PU Republik Indonesia, saya juga sebagai akademisi, tolong juga kompetensi tenaga kerja konstruksinya. Ya, perancangnya oke, pelaksananya oke. Kedua, ini badan usahanya ada nggak? Kontraktornya badan usaha atau perorangan? Konsultannya perusahaan atau perorangan? Nah, sudah keluar PP 28 tahun 2025 sebagai PP pelaksana Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Bisa perseorangan, bisa badan usaha. Tetapi tetap risiko melekat kepada pemegang sertifikat. Nah, sekarang ini momentum yang baik supaya ke depan bisa lebih baik lagi melalui bagaimana mencermati perizinan, kompetensi dan profesionalisme dari penyelenggara bangunan gedung. Baik. Ya. Kami juga langsung ingin mengkonfirmasi kembali kepada Pak Syafrim yang saat ini mungkin masih terhubung bersama kami. Baik. Pak Syafrim sudah tidak bersama kepada kami lanjutkan Prof ini. Dengan adanya yang kita lihat bersama, kondisinya adalah bangunan itu rubuh dan cekung ke tengah. Apa ini artinya? Kalau saya cermati secara visual ya Windy, saya belum mendapat data teknis lengkap, tapi secara visual elemen struktur utamanya sudah roboh, sudah rusak, yaitu balok yang horizontal dan kemudian yang vertikal kolomnya. Nah,
itu kan di tengah ada ruang untuk ibadah gitu ya di bawah. Nah tentunya prinsip dari perlakuan elemen struktur ini perlu dicermati. Dari mana? Perletakan titik elemen strukturnya. Kedua, volume besarannya untuk bisa menahan beban mati dan beban hidup. Yang ketiga, pelaksanaannya. Nah ini harus dicermati, makanya tadi saya menyampaikan teman-teman Basarnas tolong dicek dulu sebelum melakukan evakuasi desainnya seperti apa. Apabila memang ternyata desainnya itu tidak bisa kalau tidak ada, ya cek perancangnya. Kalau nggak ada perancangnya, tanya ownernya. Nah ini bisa kembali kepada owner loh. Jadi belum tentu bahwa kegagalan ini disebabkan oleh ketidakkompetennya penyedia jasa, konsultan kontraktor. Mungkin juga owner. Nah, mungkin karena memang salah order. Atau ada change order. Jadi perubahan-perubahan yang di luar dari hal-hal yang sangat ideal. Jadi ini perlu dicermati juga, Windy. Iya. Gitu ya. Prof, dengan adanya dugaan, adanya gagal konstruksi ini, adakah sanksi? Ya, tentunya kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 pasca konstruksi ini sudah gagal. Sanksi akan dikenakan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Maka saran kami dilakukan penilaian kegagalan bangunan. Ada penilai ahli yang ditunjuk oleh menteri bisa hadirkan. Dari Kementerian PU nanti bisa dihadirkan untuk bisa menilai siapa penyebab atau apa penyebab dari kegagalan ini. Yang tadi saya sampaikan, perencanaannya kah, perancangannya kah, pelaksanaannya. Lalu siapa pihaknya, orangnya, atau memang badan usahanya. Yang ketiga, dokumennya. Memang tidak ada dokumennya. Yang keempat, teknisnya. Seperti apa. Nah, dari hal-hal inilah bisa dikumpulkan nanti fakta-fakta yang ada supaya kita bisa melihat penyebab kegagalan bangunan gedung ini. Jadi tidak langsung kita duga-duga ya Win ya. Kita harus cek dulu datanya dengan benar. Baik. Iya. Terima kasih Prof. Manlian dan juga tadi pemirsa kita akan terus menunggu bagaimana proses evakuasi terhadap para korban yang terjebak di bawah reruntuhan Pondok Pesantren Al Husini di Sidoarjo, Jawa Timur.